Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Doli dan Kak Nina. Shalom Kak Ella. Apa kabarnya nih kakak-kakak? Luar biasa. Ya pasti adik-adik juga kabarnya luar biasa ya, seperti kakak-kakak di sini. Nah Kak Nina dan Kak Doli, pada hari Kamis yang lalu kita lagi merayakan apa sih kakak-kakak? Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, siapa nih yang adik-adik yang pergi ke gereja untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengikuti kebaktian di gereja? Kalau ada, komen ya di bawah ini adik-adik. Nah adik-adik, sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menang atas maut dan pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita, Kakak Ella ajak semua duduk dengan tenang. Kita akan membuka ibadat kita dengan pujian Yesus menantikan. Yesus, Yesus satunya jalan. Yesus, Yesus satunya jalan. Hanya Yesus, tiada jalan lain. Masuk ke surga melalui Dia. Buka hatimu, terimalah Dia datang sekarang. Datang sekarang, datang sekarang. Terima Yesus juru selamatmu. Datang sekarang, datang sekarang. Yesus menantikanmu. Kita mengulang pujian ini ya adik-adik bersama-sama. Yesus, Yesus satunya jalan. Hanya Yesus, tiada jalan lain. Masuk ke surga melalui Dia. Buka hatimu, terimalah Dia. Datang sekarang. Datang sekarang, datang sekarang. Terima Yesus juru selamatmu. Datang sekarang, datang sekarang. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Yesus menantikanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu besar dan begitu baik bagi kami semua. Terima kasih untuk anugerah Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih 1 minggu Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mengikuti sekolah minggu, kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua sehingga kami boleh mengikuti ibadat sekolah minggu dengan baik.
adik-adik yang mengikuti dari rumah masing-masing, kiranya bisa mengikuti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadat kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui siapa kakak-kakak? Melalui Yesus. Ya, benar. Semua berdiri sambil tepuk tangan, nanti mengikuti gerakan ya adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi kita memuji Tuhan bersama-sama. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. tiada jalan lain, Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Ya adik-adik, kita masih tetap dalam keadaan sukacita dan tetap dalam keadaan berdiri ya, karena kita melanjutkan pujian kita bagi nama Tuhan. Dan ini pakai gerakan ya Kak. Betul, Ya, jadi semuanya harus berdiri, kita harus bernyanyi dengan sukacita. Kita akan menyanyikan pujian yang berjudul KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Baik adik-adik, boleh duduk kembali ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagi satu pujian yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Baik, mari kita mengambil sikap doa untuk kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami, kebaikan hati Tuhan yang masih mengizinkan kami untuk hidup di hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua hal baik yang terjadi dalam hidup kami semata-mata hanya karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Karena itu ya Bapa, pada saat ini sebagai anak-anak kami mau datang dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Bahkan mungkin dalam hidup kami di sepanjang minggu ini kami berhadapan dengan masalah, dengan tantangan, dengan duka cita, dengan kesakitan secara jasmani. Tapi kami percaya Tuhan semua itu tidak akan memudarkan iman percaya kami kepadamu, sebab kami tahu dalam suka dan duka Tuhan pakai untuk kesenangan kami, untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu yang penuh sukacita ini kami mau bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami khususnya dalam pendidikan kami. Bagi adik-adik yang duduk di bangku sekolah menengah pertama, mereka boleh menyelesaikan ujian akhir sekolah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk bisa memilih sekolah yang terbaik, sekolah yang tepat dengan mereka. Biarlah Tuhan juga menolong agar ketika mereka melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka tetap semangat, tetap bersuka cita dalam menjalani pendidikan demi masa depan mereka yang lebih baik. Kami tahu Tuhan akan bersama-sama dengan mereka dalam setiap keputusan yang akan mereka ambil. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga menolong orang tua mereka, mencukupkan segala yang mereka perlu untuk kebutuhan mendaftarkan sekolah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bersama adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar yang ada di kelas 6 dan mereka akan mempersiapkan diri Tuhan untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Tuhan kiranya menolong adik-adik yang akan mempersiapkan diri agar mereka tetap tekun belajar, tetap setia untuk berdoa, agar mereka boleh siap untuk menghadapi ujian ini. Dan ujian ini bukanlah sebuah ketakutan bagi mereka, tapi sebuah sukacita karena mereka akan mengakhiri sekolah dasar ini dan mereka akan melanjutkan juga ke sekolah menengah pertama. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua adik-adik yang duduk di tingkat pendidikan masing-masing ya Tuhan. Engkau tetap memberkati dan menolong mereka dalam segala pergumulan mereka untuk belajar, untuk mengetahui banyak hal dalam tingkat pendidikan mereka masing-masing, agar mereka tidak bosan-bosan dan jemu-jemunya belajar demi masa depan yang baik. Dan biarlah mereka juga tetap menyertakan Tuhan dalam waktu belajar mereka, juga dalam waktu bermain mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik semua dalam pertumbuhan iman mereka. Biarlah Tuhan tetap menolong memberkati, agar lewat berbagai cara, lewat sarana yang ada di sekitar mereka, terutama melalui orang tua mereka yang terus bersama-sama mereka ya Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik, mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam, agar ketika mereka beranjak dewasa Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun, sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah pilihan terbaik dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hanya Tuhanlah harta yang paling berharga lebih daripada apapun yang kami punya di dunia ini. Tolong orang tua mereka ya Tuhan, agar mereka juga dapat mengajarkan kebenaran kepada adik-adik, dan mereka juga boleh menjadi orang tua yang setia dan taat untuk terus belajar, agar mereka boleh mendidik adik-adik ini dalam kebenaran yang Tuhan inginkan.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan hati yang setia untuk tetap melayani Tuhan lewat anak-anak sekolah minggu. Berikan kami juga hati yang terus mau terarah kepada kebenaran Tuhan, agar kami tidak disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini ya Tuhan. Tapi sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk melayani, kami tetap mau belajar yang benar, sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam firman Tuhan, agar kami juga dapat mengajarkan anak-anak dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama kami setiap hari, setiap waktu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, karena itu dengan iman kami melangkah untuk masuki minggu yang baru, karena kami yakin Tuhan yang kemarin menyertai kami adalah Tuhan yang menyertai kami hari ini, besok dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Jika permohonan kami ini ada kata-kata kami yang keliru dan menyinggung perasaan Tuhan dan memaksakan kehendak kami kepada Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami, dan biarlah semua harapan kami ini terjadi hanya menurut kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kak Doli ajak semuanya untuk sikap tenang dan kita mengangkat pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Kak Doli mengajak semua duduk dengan tenang dan kita mau ambil sikap doa. Kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali bisa belajar kebenaran firman-Mu. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dengan baik dan benar firman-Mu bagi kami di dalam sekolah minggu hari ini. Memberkati juga Kak Doli yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah semua yang dipersiapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini?
harapan Kak Doli semua yang mengikuti ibadah online hari ini, apapun kondisinya, tetap bersuka cita. Adik-adik, hari Kamis yang lalu, semua orang percaya merayakan satu hari bahagia orang Kristen. Apa itu ya? Ada yang tahu? Benar sekali, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, itu berarti tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Wah, apa ya tugas Tuhan Yesus di dunia? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apakah Tuhan Yesus ada di dunia, lahir menjadi manusia untuk menyembuhkan yang sakit saja? Atau untuk melakukan banyak mujizat? Atau hanya untuk membangkitkan orang mati? Tentu tidak. Tugas utama Tuhan Yesus di dunia adalah menjadi jalan keselamatan. Hanya ada satu jalan ke surga melalui Tuhan Yesus. Ketika Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, Yesus menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan setelah Dia bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang, agar orang-orang yang melihat Yesus telah bangkit itu bisa menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Setelah 40 hari, apa yang terjadi? Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini Kak Doli ambil dari beberapa bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru. Kita buka yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kita lanjut dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita lanjut membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Jawab Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Pesan terakhir, itu tema yang Kak Doli berikan untuk cerita sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik terkasih, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah pesan-pesan terakhir yang Tuhan Yesus berikan untuk murid-muridnya. Dan pesan-pesan itu juga Tuhan Yesus berikan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Ada beberapa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan pada mereka. Yang pertama, menjadi saksi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu akan menjadi saksi." Artinya apa ya? Menjadi saksi artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus harus bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia di dalam kehidupan mereka.
Kita bisa bersaksi melalui kata-kata kita, bersaksi melalui puji-pujian yang kita nyanyikan bagi Tuhan, dan terlebih kita bisa bersaksi melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Karena itu anak Tuhan tidak boleh bicara yang kasar, tidak boleh ngomong kotor, tapi juga anak Tuhan tidak boleh mencuri, tidak boleh mengucapkan saksi dusta, tidak boleh malas-malas, tidak boleh nyontek, tidak boleh mencuri, tidak boleh, tadi sudah ya Kak Doli ulang lagi, tidak boleh apa lagi ya? Ayo Kak Doli kasih waktu 10 detik untuk bisa adik-adik di rumah menyebutkan perbuatan-perbuatan tidak baik yang tidak menjadi saksi yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya, itu perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita harus bisa menjadi saksi melalui kata-kata kita, mengucapkan kata-kata yang membangun, mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga membuat teman-teman bersemangat. Kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti yang disebut di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, orang akan melihatnya dan berkata, wah, dia sungguh anak Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalamnya. Menjadi saksi. Yang kedua, kita harus bertekun dalam firman. Itu kata firman. Yang kedua, bertekun dalam firman. Itu pesan yang Tuhan Yesus berikan untuk murid-muridnya. Pesan kedua ini Tuhan Yesus sampaikan untuk kita semua juga, adalah kita harus mengajar orang-orang tentang apa yang Tuhan Yesus telah perbuat. Tapi adik-adik, untuk bisa mengajar orang-orang tentang Yesus, kita harus bertekun dalam firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus bertekun di dalam mempelajari Alkitab. Karena di dalam Alkitablah semua kebenaran tentang Tuhan Yesus tercatat. Yohanes 20 ayat 31 berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup di dalam namanya. Bertekun dalam firman artinya kita mau membaca Alkitab dan belajar bertumbuh di dalam firman-Nya. Kita membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap waktu, dan selalu mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu, atau juga ikut semua pertemuan-pertemuan ibadah yang bisa kita ikuti. Jangan malas untuk ikut kegiatan-kegiatan rohani. Ingat lagu firman Tuhan yang kita nyanyikan tadi? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengan kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, dengan kita bertekun di dalam firman Tuhan, kita bisa mengajarkan kebenaran kepada orang banyak, bahkan walaupun kita masih kecil. Yang ketiga, pesan Tuhan kepada kita adalah untuk jangan takut. Ya, jangan takut untuk bersaksi. Adik-adik, di waktu-waktu ini semakin banyak orang-orang yang membenci orang Kristen. Ada saudara-saudara yang sementara berdoa dan dihentikan doa mereka, lalu disuruh berhenti. Bukan hanya disuruh berhenti, bahkan sampai terjadi keributan dan ada beberapa orang yang terluka. Sedih ya. Dan karena kondisi-kondisi ini, banyak orang akhirnya
banyak orang Kristen akhirnya tidak mau atau tidak berani bersaksi tentang Kristus, tentang Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya, benar kita akan dikucilkan, kita akan dianiaya, kita bahkan akan dipenjara ataupun dibunuh. Tetapi jangan takut. Kenapa? Karena ada kuasa yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, kuasa yang sangat besar, kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus berikan buat kita supaya kita tetap berani berkata-kata tentang Kristus, membuat kita tetap berani untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, membuat kita berani mengaku bahwa ya, saya seorang yang percaya kepada Yesus. Itu pesan yang ketiga dari Tuhan Yesus. Nah, kata yang tadi ya, yang nah itu ya. Pesan pertama, Tuhan bilang kita harus menjadi saksi. Pesan yang kedua, Tuhan mau kita bertekun dalam firman Tuhan. Pesan yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Dan pesan yang keempat, yang terakhir Tuhan katakan buat murid-muridnya dan buat kita adalah bahwa Dia akan kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 berkata begini, dan berkata kepada mereka, malaikat berkata kepada mereka, murid-murid, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Sama seperti pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Adik-adik, walaupun sudah lama berlalu, sudah ribuan tahun berganti dari waktu Tuhan Yesus hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga, sampai sekarang sepertinya aduh, kapan ya Tuhan Yesus datang? Atau apa Tuhan Yesus akan datang lagi? Jangan pernah ragu sedikit pun, karena Dia pasti kembali. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya pasti akan digenapi. Tak lama Tuhan datanglah, siapkan dirimu. Kita memang tidak tahu kapan waktunya, tapi sekarang dalam masa menantikan Tuhan datang kembali, mari kita siapkan diri kita untuk selalu bertekun dalam pengajaran Tuhan, untuk selalu menjadi saksi Kristus, untuk selalu tetap percaya kepadanya. Supaya ketika Dia datang di atas awan-awan, kita pun bisa menyongsongnya kembali. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolonglah kami ya Tuhan dalam menantikan kedatangan-Mu ke dunia yang kedua kalinya. Biarlah kami senantiasa mengingat pesan-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk selalu bisa menjadi saksi Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Tolonglah kami juga Tuhan untuk senantiasa bertekun untuk belajar kebenaran firman-Mu. Juga tolonglah kami untuk tetap berani menyatakan Injil Kristus, karena Tuhan Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman ketika Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menghafal ayat firman Tuhan minggu yang lalu. Siapa yang sudah menghafalnya? Wah, banyak yang angkat tangan ya, yeay. Kita hafalkan sama-sama ya. Kejadian 50 ayat 20a.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wah, semua hebat bisa menghafalkannya. Sekarang kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan untuk cerita minggu ini. Firman Tuhan yang akan dihafalkan Kak Doli ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Selamat menghafal. Shalom. Kak Nina. Iya Kak Doli. Kak Ella. Iya Kak Doli. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung sekolah Benar, minggu Kak. online kita ya. Ya, benar sekali. Tapi dengan firman Tuhan sebagai petunjuk yang sudah kita dengar hari ini, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan satu pujian, Allah itu baik, karena kita percaya Allah itu baik di sepanjang kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita nyanyi yuk adik-adik di rumah, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Benar sekali, Yesus kita sungguh luar biasa. Karena dia bukan saja mati bagi kita, tapi dia yang mati itu bangkit bagi kita. Dan dia yang bangkit itu naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan pasti suatu waktu, suatu hari, dan pasti satu hari nanti dia akan datang kembali. Kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena kembali kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus kami naik ke surga menyediakan tempat untuk kami dan nanti akan menjemput kami orang-orang yang setia menantikannya masuk dalam sukacita kekekalan. Tuhan kiranya terus menolong kami agar tetap setia dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terus memberkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami dan semua guru-guru teman-teman kami
kami. Juga Tuhan memberkati mereka yang tidak menyukai kami karena iman kami. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang naik ke surga dan akan datang kembali itu. Kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu.